Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya. Saya semester 4 dari Prodi Pendidikan Ekonomi, yang mana saya berfakultas keguruan ilmu pendidikan dan berkuliah di Universitas Indonesia. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang akuntansi, yang mana materi itu tentang laporan keuangan. Langsung aja. Oke. Laporan keuangan. Pengertian laporan keuangan secara umum, laporan keuangan adalah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi di dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Biasanya laporan ini dibuat dalam periode tertentu, namun penentuannya ditentukan oleh kebijakan perusahaan apakah dibuat setiap bulan atau setiap tahun sekali. Terkadang perusahaan juga menggunakan keduanya. Lalu fungsi dari laporan keuangan untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan secara keseluruhan, sehingga para stakeholder dan pengguna informasi akuntansi bisa melakukan evaluasi dan cara pencegahan dengan tepat dan cepat jika kondisi keuangan usaha mengalami masalah atau memerlukan perubahan. Lanjut, kita ke jenis-jenis laporan keuangan. Jenis-jenis laporan keuangan terdapat 5 jenis laporan keuangan. Oke, di sini saya akan membahas hanya 3 saja. Semuanya disesuaikan dengan bentuk transaksi yang terjadi di dalam perusahaan. Karena setiap laporan ini memiliki fungsi dan prinsip yang berbeda. Tentu mereka yang membuat laporan ini harus bisa membedakan pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan peruntukannya. Yang pertama, ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah finansial perusahaan yang dibuat oleh bisnis untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan bisnis secara mendetail. Isi dari laporan ini ialah data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Lalu fungsi dari laporan laba rugi adalah dibuat untuk menjelaskan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Maka dari itu, sebagian besar laporan dikerjakan pada akhir tahun atau akhir bulan, sesuai ketentuan di perusahaan tersebut. Yang kedua, ada laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal atau ekuitas adalah salah satu jenis laporan keuangan yang penting, terutama untuk perusahaan publik. Tujuan pembuatannya adalah agar perusahaan dapat menggambarkan peningkatan maupun penurunan dari aktiva bersih atau kekayaan dalam periode tertentu dengan prinsip pengukuran tertentu untuk dianut. Fungsinya, laporan perubahan modal yakni memberi laporan mengenai perubahan modal kerja dan membuat ikhtisar dari investasi dan dana yang dihasilkan di dalam suatu periode serta aktiva pembayaran. Yang ketiga, laporan neraca. Laporan keuangan yang selanjutnya adalah laporan neraca. Laporan neraca atau balance sheet biasanya terdapat beberapa informasi mengenai akun-akun aktiva serta hal-hal yang menjadi kewajiban perusahaan dalam satu periode. Dalam penerapannya, laporan neraca terdapat 2 macam, yaitu bentuk stafel atau vertikal serta bentuk skontro atau horizontal. Pada hakikatnya, laporan neraca adalah gabungan dari segala laporan keuangan. Ini juga dibuat dalam waktu tertentu yang normalnya adalah 1 tahun sekali. Tujuannya adalah untuk menentukan langkah terakhir finansial di tahun selanjutnya. Fungsinya, laporan neraca merupakan laporan keuangan yang sangat penting karena dalam laporan ini terdapat segala informasi terkait siapa pemegang saham dari suatu perusahaan, siapa kreditur yang ada, peraturan pemerintah yang ada, dan berbagai kebijakan lainnya. Oke, di sini ada contoh soal yang mana contoh soal ini adalah UD Berkah Abadi, yang mana kasnya 399.500 dan seterusnya, bisa dilihat. Jadi di sini pertama yang harus kita bikin itu adalah neraca lajur untuk mengetahui laporan keuangannya. Ketika neraca lajur sudah dibuat,
maka kita akan mengetahui hasil dari pendapatan si perusahaan tersebut dan lainnya. Oke, di sini saya sudah membuat neraca lajur sehingga kita tidak perlu berfokus pada neraca lajur. Kita hanya berfokus pada laporan keuangan. Di sini kita sudah mendapatkan hasil pendapatan UDK yang tadi di soal, yaitu miliar 949 juta. Oke, langsung aja kita ke laporan laba rugi. Nah, di sini kita sudah mempunyai bentuk akunnya, yaitu laporan laba rugi per 31 Desember 2021. Yang pertama sudah kita ketahui bahwa tadi penjualannya yang kita dapatkan adalah 8 miliar 949 juta. Lalu kita masukkan potongan penjualan 133 juta. Lalu ada rektur penjualan 92 juta. Lalu kita total hasilnya, ini bukan di total ya, ini dikurang sehingga menghasilkan 8 miliar 724 juta. Lalu kita masukkan harga pokok penjualan yang mana ini sudah ada di neraca lajur. Kita masukkan saja. Nah, di sini kita mulai memasukkan beban-beban di perusahaan tersebut. Yang pertama ada beban gaji, yang mana beban gaji itu berupa uang, itu bernominal 1 miliar 220 juta. Ada beban sewa 360 juta, beban iklan 270 juta, beban pemeliharaan 56 juta, dan beban lain-lain 188 juta. Lalu biaya asuransi 12 juta, beban perlengkapan 35 juta, beban penyusutan peralatan 150 juta. Jadi kenapa di sini bisa menghasilkan 2 miliar 291 juta? Jadi pertama kita mengurangi dari angka penjualan bersih, yang mana penjualan bersih dikurang harga pokok penjualan, lalu dikurang dari semua beban-beban, dan akan muncul yaitu laba bersihnya 594, yang mana saya ulangi, 8 miliar 724 juta dikurang harga pokok penjualan yaitu 5 miliar 838 juta 500, lalu dikurang lagi dengan total beban usaha, yang mana total beban usaha tersebut 2 miliar 291 juta. Lalu kita akan mendapatkan laba bersihnya yaitu 594 juta 500 ribu. Untuk laporan laba rugi ini sudah clear. Lanjut kita ke laporan selanjutnya, itu laporan perubahan modal, yang mana akunnya sedikit, tidak terlalu rumit. Yang pertama itu kita masukkan modal awal, yaitu modal awalnya 3 miliar 692 juta. Kita bisa ngelihat nanti di neraca samping video. Lalu kita sudah mendapatkan laba bersihnya yaitu 594 juta 500. Lalu kita kurang sehingga menghasilkan 4 miliar 286 juta 500 ribu. Lalu dikurang Thrive, yaitu si pemilik atau si perusahaan ngambil uang terhadap aset yang dia punya. Dan total modal akhir adalah 3 miliar 386 juta 500. Untuk laporan perubahan modal cukup sampai di sini saja. Untuk akun-akunnya juga sangat mudah dan juga tidak terlalu sulit. Lanjut kita ke laporan neraca. Nah, di sini laporan neraca kita mempunyai beberapa akun, yaitu aktiva lancar dan kewajiban dan ekuitas. Yang pertama kita akan membahas aktiva lancar, yang mana kas yang dimiliki oleh perusahaan yaitu 399 juta 500 ribu. Lalu ada piutang dagang 1 miliar 324 juta. Lalu persediaan barang dagang 2 miliar, perlengkapan 17 juta, asuransi dibayar di muka 24 juta. Lalu kita total semuanya, kalau ini di jumlah ya,
Jadi totalnya 3.764.500.000. Lalu di aktiva tetap ada peralatan dan akumulasi depresi peralatan, yaitu peralatan bernominal 1.500.000.000. Lalu akumulasi depresiasi peralatan 600 juta. Kita total lagi, itu total secara dikurang ya maksudnya. Jadi sisa 900 juta. Sehingga kita total semuanya yaitu jumlah aktiva lancar dengan jumlah aktiva tetap, yang mana hasilnya bernominal 4.664.500.000. Lanjut ke kewajiban dan ekuitas, yang mana di perusahaan tersebut mempunyai utang dagang 1.199.000.000, lalu utang pajak 39 juta, utang gaji 40 juta. Lalu kita total jumlah kewajiban yang harus kita bayar terhadap utang dagang, pajak dan gaji, yaitu senilai 1.278.000.000. Nah, sini ada ekuitas atau modal si perusahaan, yaitu 3.386.500.000. Lalu kita jumlah dengan jumlah kewajiban dengan modal, yang mana hasilnya 4.664.500.000. Untuk laporan neraca kita harus mencari balance antara aktiva lancar dan kewajiban dan ekuitas, sehingga laporan tersebut bisa menjadi acuan untuk perusahaan. Sekian. Oke, karena materi sudah selesai, maka saya akan akhiri. Jika masih banyak kesalahan, baik kata ataupun penjelasan yang kurang baik, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.